Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur itu nikmat kita ditambah. Mudah-mudahan dengan syukur itu kehidupan kita diperbaiki. Mudah-mudahan dengan syukur itu negeri kita diselesaikan masalahnya secara tepat guna dan tepat waktu. Sebagaimana dua video sebelumnya, saya melakukan kajian atas tafsir Shiratal Mustaqim berdasarkan Al-Quran. Kali ini juga melanjutkan dua kajian sebelumnya juga berdasarkan Al-Quran, yakni di Surat 25 ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami akan datang kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Tadi Al-Quran ini adalah tafsir yang terbaik. Kali ini kita akan membahas penghujung Quran surat ayat 1 ayat 7, yakni maghdub dan zalim. Siapa ini? Sebagaimana dasar kajian ini yang telah saya sebutkan, maka saya menemukan ayat. Kondisi tentang orang maghdub ini digambarkan di Al-Maidah 60. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbiukum bisarim min dalika masubatan inda wahi man la'ana wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal janajira wa abadata gula wa ulaika syarru makanan wa adalu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dikutuk dan dimurkai. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Jadi orang ini kondisinya lebih jelek dari orang fasik. Tersesatnya itu dari jalan yang benar itu sangat jauh. Ada yang dikutuk menjadi hewan seperti itu disebutkan, dan seterusnya. Lantas kenapa orang ini kok sedemikian jelek tempatnya? Maka Allah menyebutkan dalam Al-A'raf ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyara kulla ayatin la yu'minuna biha wa iyyara sabilar rusdi la yattakhidhu sabila wa iyyara sabilal ghayyi yattakhidhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika tiap melihat ayat-ayatku tidak beriman, dan jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk yang benar, mereka tidak menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat kesesatan, mereka justru menempuhnya. Yang demikian itu adalah mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang maghdub itu kondisi kalau diberi informasi tentang kebenaran
tidak mau. Diajak ke kebenaran tidak mau. Tapi kalau diajak ke kesesatan, dia mengikutinya. Demikian itu pertama. Selanjutnya ciri-cirinya orang-orang yang maghdub itu Allah menyebutkan dalam Al-Ankabut 68. Bismillahirrahmanirrahim. Waman adlamu mimman iftara ala wahil kadibah au kadzaba bil haqqi lamma ja'u alaisa fi jahannam wa maswalil kafirin. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengatakan kedustaan terhadap Allah, mendustakan kebenaran saat datang kepadanya? Bukankah jahanam itu tempatnya orang kafir? Oh, ternyata maghdub itu orang kafir. Ini Allah menyebutnya seperti itu. Lebih lanjut di Al-A'raf 36. Walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka adalah penghuni neraka. Jadi sekali lagi, orang ini kriterianya mendustakan, kalau diberitahu menolak, tapi kalau tentang kejelekan malah ikut. Seperti itu. Contoh dari bentuk orang-orang seperti ini adalah menganggap Al-Quran itu sesuatu yang tidak benar, atau meremehkan Al-Quran, atau tidak memperhatikan, atau tidak mentadaburi. Ini Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana masjura. Jadi, ya Tuhanku, Rasul berkata, ya Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang tidak diajukan. Ini orang, kalau kita masuk orang seperti ini, masuk dalam golongan maghdub. Kalau kita menganggap remeh tentang Al-Quran, kita masuk golongan maghdub. Sebutkan dalam Waqiat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Afa bihadzal hadisi antum mudinun. Apakah kamu akan menganggap remeh tentang Al-Quran itu? Allah menantang, silakan. Kalau kita mau menganggap remeh tentang Al-Quran, masuk dalam golongan itu. Selanjutnya Allah menyebutkan di An-Nisa 137. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu summa kafaru summa kafaru Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa statu kufran la summa statu kufran la yakuni wa yaghfir lahum wa la yahdihum sabila. Hati orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni dan tidak akan menunjuki kepada jalan yang lurus. Jadi orang yang mempermainkan ini, orang yang mempermainkan agama. Orang demikian ini masuk golongan maghdub, karena agama dimain-mainkan. Habis ikut agama A, balik lagi ke agama B, balik akhirnya pada step ketiga Allah akan memutus dia di agama yang sesat itu. Kondisinya seperti ini, jauh dari kebenaran, jauh dari Islam. Selanjutnya di Al-Baqarah 159, kriteria dari orang-orang yang maghdub itu gimana? Ini Allah menyebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anjalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhum wa huwa yal'anuhumul la'inun.
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk yang benar setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab atau Al-Quran, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang ada. Jadi kalau kita menyembunyikan tentang kebenaran Al-Quran ini, masuk dalam golongan maghdub. Lagi di Fusilat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru bidzikrillahi lamma ja'ahum wa innahu lakadzibun aziz. Sesungguhnya orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran datang kepada mereka, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Jadi kalau orang kafir, masuk golongan orang kafir kalau kita mengingkari Al-Quran itu, innalladzina kafar. Demikian. Lagi Al-Afrod menyebutkan, supaya tahu saya lebih banyak menyebutkan ayat karena kajian ini ayat bil ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastridjuhum min haitsu la yash'urun. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastridjuhum min haitsu la ya'lamun. Kalau kita mendustakan ayat-ayat Al-Quran atau mendustakan Al-Quran, maka Allah akan menarik secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan tanpa kita sadari atau tanpa kita ketahui. Contohnya, kalau asalnya kaya akan dimiskinkan, kalau asalnya sehat akan disakitkan. Seperti itu. Bentuk dari mendustakan ayat Al-Quran itu, contohnya kalau di Al-Quran mengatakan ada tuntunan bahwa memakai aurat sesuai dengan tuntunan itu adalah sesuatu yang benar, tapi dia mengubahnya. Mari kita lihat. Ini ada perintah di Al-Ahzab 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihina min jalabihinna dzalika adna ayyurafna wa la yu'daina wa kana ghafurur rahim. Hai Nabi, katakan pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan hijab atau jilbab ke seluruh tubuh. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali, karena mereka tidak akan diganggu, dan Allah memberi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kan perintah. Jadi seorang wanita itu harus memakai busana sesuai standarnya Al-Ahzab 59. Ketika mengingkari, membuat standar yang tidak sesuai dengan Al-Ahzab 59 adalah bentuk implementasi mengingkari ayat Al-Quran. Saya telah menyebutkan beberapa kriteria tentang maghdub. Sekarang selanjutnya yaitu siapa yang disebut dolin, sesat. Maka pertama kali saya menemukan ayat yang kriteria orang dolin itu Bismillahirrahmanirrahim di Maryam 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawati wa sawfa yalqawna ghayya. Yakni orang yang mengabaikan sholat, melalaikan sholat, dan mengikuti hawa nafsu. Itulah orang yang sesat. Jadi kalau kita mengabaikan sholat, tidak sholat, dan mengikuti hawa nafsu, termasuk kriteria orang sesat. Orang tidak sholat itu orang yang sesat. Ini Allah buktikan
di Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqara qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ditanya orang yang di dalam neraka itu, apakah yang masukkan kamu dalam neraka sakor ini? Mereka menjawab, kami dulu tidak mengerjakan sholat. Kami juga tidak memberi makan pada orang miskin. Jadi orang yang sesat kriterianya seperti itu. Di An-Nisa, kalau pertama orang yang sesat itu dikatakan orang yang tidak sholat, mengikuti hawa nafsu, maka orang musyrik adalah termasuk kelompok orang sesat. Ini disebutkan Allah di An-Nisa 116. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mempersekutukan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selainnya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, sesungguhnya telah tersesat sangat jauh. Jadi orang musyrik itu tersesatnya sangat jauh. Lagi Allah menyebutkan bahwa musyrik itu dosanya besar di An-Nisa 48. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya kepada siapa yang digandaki. Barang siapa yang melakukan mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa besar. Kalau tadi tersesat jauh, syirik ini dosa besar. Terus siapa lagi? Kalau tadi orang tidak sholat, mengikuti hawa nafsu, yakni orang yang menganiaya diri, zalim. Contoh menganiaya diri itu, minuman keras itu kan berbahaya untuk kehidupan kita, tapi dia lakukan minuman keras seperti itu. Allah menyebutkan di Al-Ankabut 49, balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wa ma yashhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidaklah mengingkari kecuali ayat-ayat itu kecuali orang yang zalim. Zalim itu menganiaya diri. Seperti itu. Lantas siapa lagi orang yang dikatakan sesat ini? Orang yang tidak tahu petunjuk atau salah jalan, salah arah. Ini Allah menyebutkan dalam Al-A'raf 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hadza wa fariqan haqa alaihimud dalalatu innahum takhudus sayatina auliya min dunillahi wa yasabuna annahum mutadun. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti pada kesesatan. Sungguhnya mereka menjadi kesesatan bagi pelindungnya selain Allah. Mereka itu mengira kesesatan itu adalah petunjuk. Jadi kesesatan itu dikiranya petunjuk. Jadi yang datang dari selain Allah itu bukan petunjuk, tapi orang ini mengira petunjuk. Karena al-haqqu min rabbika
wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Allah. Untuk itu jangan ragu kita. Jadi, tapi justru orang ini yang dari Allah diragukan, tetapi yang dari selain Allah dikira petunjuk. Ya, ini orang yang tidak tahu artinya petunjuk itu, tidak tahu arah, tidak tahu salah jalan, kesasar. Seperti ini. Selanjutnya Allah menyebutkan di surat Yunus 32, Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikum wa rabbukumul haqqu famada ba'dal haqqi illa dalun fa anna tusrafun. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan yang kamu sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu berpaling dari kebenaran? Jadi orang yang berpaling dari kebenaran itu dikatakan sesat. Introspeksi, mari kita, apakah kita berpaling seperti itu? Lantas siapakah lagi? Orang yang dikatakan sesat. Maka Allah menyebutkan kriterianya. Yakni di Al-Mu'minun 53 dan 54. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqata'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladaihim farihun fadharum fi ghamratihim khatahin. Yakni orang yang memecah belah agama menjadi beberapa pecahan, tiap golongan merasa bangga dengan apa yang pada sisi mereka masing-masing. Maka biarkan mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Jadi orang yang memecah agama Islam menjadi aliran itu dikatakan sesat. Karena di Al-Anbiya 92 dan 93 Allah menyebutkan begini. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni. Sesungguhnya agama tauhid itu satu untuk kamu semuanya. Agama yang satu, akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Maksudnya gini, menyembah Allah. Terus di 93-nya wattaqata amrahum bainahum kullu ilaina rajiun, dan mereka memotong-motong agama. Orang-orang yang memotong agama itu yang dimaksud adalah aliran-aliran yang ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian saya bisa menyampaikan kondisi ini seperti ini. Lebih banyak mengungkapkan dasar ayat daripada saya bercerita tapi tidak berdasarkan fakta. Kajian ini memang kajian yang saya dasari menafsirkan ayat dengan ayat. Jadi kajian saya akan lebih banyak mengungkap ayat, bukan cerita saya. Jika ada yang kurang benar, mohon maaf. Karena yang benar itu hanya Allah, manusia ini banyak salahnya. Dan kajian ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ketemu di video selanjutnya.
Untuk itu mohon like, share, and subscribe. Demikian.